Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang dalam perayaan Ekaristi Malam Natal memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Perayaan Ekaristi Hari Raya Natal Senin 25 Desember di gereja pukul 7 dan pukul 10, di Babakan pukul 7. Perayaan Ekaristi Hari Raya Natal untuk Adi Yusuf Selasa 26 Desember pukul 9. Demi ketertiban bersama, dimohon umat mengikuti arahan petugas. Hanya petugas yang diperkenankan mengambil foto atau video selama perayaan Ekaristi berlangsung. Mari kita ciptakan suasana perayaan Ekaristi yang hikmat dengan menonaktifkan semua alat komunikasi selama perayaan Ekaristi berlangsung. Sesuai dengan tata perayaan Ekaristi tahun 2020 khusus hari Natal, pada waktu syahadat dan mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Perawan Maria, umat dimohon berlutut. Berkat anak akan diberikan bersamaan dengan komuni. Intensi misa kita hari ini, kita berdoa untuk keselamatan jiwa bagi arwah Thomas Hartono Suharni, Deodatus Yudas Suharni, Patricia Mila Suharni, Basuki Rahman, Sutinah yang telah dipanggil Tuhan. Semoga diampuni segala dosa dan diberikan kedamaian di surga. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Hieronymus Indra Septrianika SC. Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul bersama di gereja ini untuk merayakan Natal. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam di mana penebus kita lahir ke dunia untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Saat ini adalah saat yang sungguh membawa sukacita dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Umat dimohon berdiri menghadap ke pintu masuk belakang untuk menyambut imam dan para pelayan liturgi dengan menyanyikan lagu pujian dan leher diberikan pintu. Et
Saudari-saudara yang terkasih di hadapan Bayi Yesus, mari kita berlutut, kita bersama-sama berdoa. Kanak-kanak Yesus yang manis, Engkau lahir di tempat yang sangat sederhana dan hadir dalam keluarga Bunda Maria dan Santo Yosef. Engkau mengalami keletihan dan penolakan karena kecongkakan, kesombongan dan kekerasan hati kami manusia, sehingga tidak ada tempat yang layak bagimu, bahkan di kotamu sendiri pun Engkau ditolak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bisa merasakan penderitaan, kesepian dan ketakutan kami umat-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon bukalah pintu hati kami untuk bisa menerima dan merasakan kehadiran-Mu di tempat ini, dan khususnya dalam keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami tempat tinggal-Mu. Temuilah semua anggota keluarga kami satu persatu, dan sentuhlah hati mereka, karena hanya dalam perjumpaan pribadi yang mendalam dengan-Mu sajalah yang bisa membuat kesedihan kami menjadi sukacita dalam Roh-Mu, kehinaan kami menjadi kemuliaan-Mu, kelemahan kami menjadi tata kehadiran-Mu, sebagaimana kehadiran-Mu telah mengubah kehinaan kandang menjadi kemuliaan surgawi.
Kesederhanaan para gembala menjadi sumber pewartaan Injil yang menakjubkan. Bunda Maria dan Santo Yosef orang tua Yesus dan orang tua kami bersyukur atas teladan dalam menyiapkan dan menyambut kelahiran Allah dalam keluarga. Kami merasakan peristiwa agung ini telah menjadi sumber sukacita Injil dan menyuburkan kasih, iman dan harapan kami. Doakanlah kami agar kami selalu menempuh jalan kudus ini, dan perkenankanlah kemuliaan Allah bersinar dalam keluarga kami, supaya menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, para suster, frater, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Jam 10 kita mulai misa, Bapak Ibu. Misa yang kita nanti-nantikan dalam masa Advent selama 4 minggu.
Dan inilah malam yang sungguh kita nantikan, di mana Kristus Yesus lahir di tengah-tengah kita. Allah yang dulunya jauh, Allah yang maha tinggi, hari ini kita peringati kelahirannya. Dia berkenan mengambil rupa seorang manusia. Dia mau dekat, dia mau hangat untuk kita. Dan itulah sesuatu yang mengejutkan untuk kita bangsa manusia. Karena Allah yang awalnya jauh, hari ini dia mau dekat sama kita. Maka mari saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita awali perayaan syukur, sukacita dan menggembirakan ini. Kita awali Ekaristi ini dengan sikap hati yang pantas. Kita hening, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang tampak, pembawa cahaya terang dalam kegelapan dunia. Pembebas kami yang mematahkan tongkat si penindas. Engkaulah penasehat ulung, Raja perkasa, Pangeran perdamaian, Allah beserta kami. Mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Di hadapan Allah yang sudi lahir di kandang hina, mari kita bersama sampaikan intensi hidup pribadi masing-masing. Kita mohon dalam Ekaristi ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya, agar dalam wajah Putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu yang berderak-derak, dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah, akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lapik dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang dikasih Tuhan berkah dalam. Semoga sehat semuanya. Amin. Anak-anak muda masih semangat? Masih. Tulisan di pengumuman untuk misa jam 10 adalah misa. Enggak, di TV enggak ada ya. Umum dan orang muda. Tapi orang mudanya banyak enggak ini? Banyak sekali, kecuali beberapa yang memang orang muda sudah kawakan. OMK juga toh. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, ketika masuk di gereja ini, gereja yang habis direvitalisasi, kesan pertama masuk ruangan ini apa yang Anda peroleh? Coba lihat kiri kanan. Seperti masuk gua. Guanya segede ini, boleh juga. Oh, lorongnya di sana. Oh, lorong Bethlehem namanya Pak, betul. Ruangan ini kiri dan kanan ada background hitam, lalu ada lampu putih, menandakan apa? Kira-kira aja. Yo lampu. Makanya ini sudah mulai ngantuk ya. Bisa jam 10. Itu lampu menandakan, nah baru tafsirannya adalah kemudian yang tahu pasti adalah panitia. Tapi mari kita bantu panitia untuk menerjemahkan kepada kita. Ini adalah bintang-bintangnya. Cakep nggak? Ada interpretasi lain, ada tafsiran lain selain bintang? Nggak ada ya, sepakat bintang ya? Iya. Sampai nanti panitia mengatakan lain ya. Ini masih bintang. Lalu ada bintang yang paling terang, gimana? Ya benar di sini. Saya pikir di sana tadi di sini. Di sini ada ternyata. Oh iya. Jadi bubar nih ngomong apa saya. Ternyata di sini bintangnya. Jelas bintang yang paling gede adalah di sini. Nah inilah dekorasi betapa indahnya gereja kita hari ini, dan bahkan langit-langit tadi seperti adalah diskonya. Cakep sekali. Luar biasa indahnya Allah yang ada pada kita melalui panitia, melalui siapapun yang terlibat. Itulah gereja kita. Nah saudara-saudari yang terkasih, ada sepasang ya keluarga muda yang punya pengalaman menarik lalu menceritakan kepada saya. Mereka cerita bahwa Romo suatu kali kami itu di sekitar kontrakan, kami tinggal di kompleks. Suatu ketika ada ya semacam bakti sosial lintas agama, banyak agama di situ untuk yatim piatu, bakti sosial. Saking ramainya orang, maka panitia juga ya dipersiapkan dengan luar biasa siap gitu ya. Maka ada tenda, lalu kemudian ada sound system yang ditumpuk tinggi, dan keluarga muda ini ya sedikit jengkel juga, mengatakan bahwa wah luar biasa, sangat bising dan mengganggu. Ini kata istrinya. Lalu kemudian istri mengatakan kepada suaminya, aduh mas, mbok ya siang-siang begini ada orang yang ngirim kita makanan gitu loh ya. Kita lu sudah terganggu, bising banget. Anak kita yang masih kecil pun gak bisa tidur ini kan. Itu obrolan dia bersama suaminya. 2 menit kemudian
Ada orang ketok pintu, lalu kemudian orang ngirim 2 piring nasi rawon. Moga-moga orang nggak bisa di sini. Ngirim nasi rawon, lalu dia bilang, ya ampun mas, padahal saya tadi bercanda. Bercanda aja, Tuhan ngabulin doa kita. Apalagi orang yang serius minta. Bercanda aja Tuhan kasih itu makanan. Padahal tadi cuman perasaan aja karena jengkel. Bahwa ya lihatlah kita yang sedang tersisa ini, bahwa ya kami diberi apa ya para pengganti gitulah makanan. Langsung ketuk pintu dan orang ngasih makanan seketika itu juga. Padahal bercanda, tapi kemudian Tuhan kasih. Lalu dia mengatakan, Tuhan maafin kami. Langsung dikasih begitu saja. Bapak Ibu yang terkasih, cerita ini tidak ada di kitab suci, tetapi layak juga menjadi pijakan permenungan kita bahwa inilah Allah kita. Allah kita yang selalu bikin kejutan, Allah kita yang selalu bikin usil. Nah, kadang aja kita bercanda. Itulah Allah kita yang selalu setiap hari dan setiap saat membuat kita bertanya-tanya, Dia mau sedang apa terhadap hidup kita. Setiap saat Dia membuat kejutan-kejutan dengan caranya sendiri. Dan dengan caranya sendiri Dia meminta kita supaya kita jatuh cinta setiap hari padanya oleh tindakan-tindakannya itu. Itulah Allah kita yang selalu demikian, yang membuat kita juga bertanya-tanya, ini mau apa dengan saya? Tetapi itulah Allah yang penuh kejutan. Dan jelas 2000 tahun yang lalu, Allah juga dalam Natal pertama 2000 tahun lalu bersama Maria, Yosef dan para gembala, Allah juga mengungkapkan kejutan-kejutannya kepada mereka. Itulah Natal pertama yang juga penuh dengan kejutan. Kejutan untuk Maria yang diawali dengan kabar dari malaikat Gabriel tentang kehamilannya. Yusuf yang juga kaget luar biasa. Juga keterkejutan mereka, akhirnya mereka mengungsi ke Mesir. Dan keterkejutan yang luar biasa bagi dunia adalah karena Allah yang maha tinggi jauh akhirnya mengambil rupa seorang manusia. Dan ini belum pernah terjadi. Allah menampakkan diri sebegitu dekat, mengambil rupa sebagai manusia dan begitu hangat dengan kita. Inilah keterkejutan yang paling besar untuk bumi kita manusia. Allah ambil rupa sebagai manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah hidup kita, hidup yang penuh keterkejutan bersama Allah yang luar biasa dalam tanda petik usil. Allah selalu membuat kita bertanya-tanya dengan kejutan-kejutannya. Entah itu yang membahagiakan atau kejutan yang membuat kita menderita. Kita ternyata tidak bisa memilih kejutan-kejutan itu. Bahkan tidak bisa memilih yang enak saja kejutannya. Maka maupun menggembirakan ataupun menyedihkan kejutan itu, yang pasti itu adalah baik untuk kita. Kejutan-kejutan itu adalah tanda cintanya yang konkret untuk kita. Hanya saja kadang kita yang punya pandangan sempit dan terbatas dalam menilai setiap pemberian dan anugerahnya kejutan itu dalam hidup kita. Jika kita menyukai kejutan itu, kita lalu mengatakan, astaga Tuhan, baik banget sih kamu tahu yang saya mau, kalau sesuai dengan harapan. Tetapi ketika kejutannya tidak sesuai dengan harapan kita, kita mengatakan bahwa ya Allah itu jahat banget, Allah itu pergi, aku gak cinta lagi sama dia. Lalu kemudian kita mengatakan minggat dari Allah dengan sembrono. Emang boleh sekasar itu sama Allah? Ini kita manusia yang kadang tebang pilih dengan kejutan-kejutan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tokoh fiksi yang biasanya bagi-bagi hadiah itu siapa? Tokoh yang sering bagi-bagi hadiah, perutnya gede, baju merah, tumisan. Sinterklas. Mau hadiah? Mau. Nah, coba ini lihat ini kertas apa? Kertas intensi. Yang sering kirim intensi tahu ini kertas intensi saya ambil dari belakang.
Saya ini kasih tenesi kertas ini di meja Bapak Ibu. Coba cari, coba cek. Di laci meja di bawah. Coba cek, cari. Sekarang cari. Ini beneran, tolong dicari yang seperti ini di bawah meja. Ada nggak? Ada nggak? Tolong yang ada disobek lalu diangkat begini. Yang menemukan kertas semacam ini upload. Serius ada nggak? Tolong panitia tadi yang nempel cari. Oh itu 1, 2, mana? Atas ada? Di atas ada nggak? Di atas? Atas ada 1. Oke, ya ketemu ya, bener ada. Oh nggak ada. Alah ini tipu-tipu. Ini 1. Yang kedua mana? Di laci bawah sini di meja. Oh 2 ada. Lalu yang ketiga? Oh belakang itu 3. 1 lagi nggak ada? Oke, kasih mic coba untuk ibu tadi. Sebutkan namanya Bu, lingkungan mana? Oh iya, saya punya beberapa frater ini dari Projo Kalimantan yang sedang kuliah studi di Malang. Nah, kita percaya mereka sekarang. Kita minta bantuan untuk ngambil hadiah dari saya. Beneran saya punya hadiah bungkus kado tadi. Tolong frater yang paling ujung itu beneran saya bawa kado itu. Gak usah pakai kumis lalu bisa murah hati ya, kasih surplus. Beneran ada ini ya. Tenang toh? Oke. Selamat malam Romo. Oh iya Bu, selamat malam. Hadiahnya beneran ada loh ya. Ada ini. Siapa namanya Bu? Nama saya Lucia. Ibu Lucia dari lingkungan? Aku baru di sini Romo. Ya? Baru di sini. Baru di sini. Iya. Nama Ibu? Ibu Lucia. Ibu Lucia. Nama baptisnya Ibu apa tuh Pak? Nama Lucia Lesoge. Oke, nama baptisnya adalah Ibu Lucia. Ibu dapat hadiah Ibu karena tahu nama baptisnya Lucia. Oke. Ibu pilih nomor berapa? Ini 1 sampai 5 ada Bu. Nomor 4, sorry. 1 sampai 5. Nomor 4. 1 sampai 4. 1 sampai 4 nomor? Nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2 mana nih? Di gede nih nomor 2. Di situ ya. Di situ aja. Di situ aja Bu ya, nomor 2. Yang lain tadi belakang. Namanya siapa? Namanya? Ibu Siska. Lingkungan? Pius 9. Ketua lingkungan siapa Bu? Pak Eko. Pak Eko, nomor berapa Bu ini? Mau pilih silakan. 2, 3, 4. 4. Oh ini. Nomor 4 Ibu Siska. Tolong catat panitia. Nomor 3 lagi siapa? Oke, silakan. Ya. Namanya? Yang atas siap-siap. Namanya Alexius Joy Kerman. Tarsisius. Lingkungan? Alexius. Hah? Oh, lingkungan Tarsisius. Namanya Alexius Joy Kerman. Oh iya, sius lah ya. Oke. Ya, dari Dari wilayah 10. Dari wilayah 10. Iya. Oke. Santa 2. Kenal Romo Paroki sini enggak? Romo Petrus. Romo Petrus. Romo Petrus. Oke, ini tinggal 3 dan 1. Pilih mana? Yang kanan nih Romo. Yang kanan. Kanannya siapa? Kanan saya ya. Oke, nomor 1. Nanti ambil di poster ya di sana. Saya taruh sana. Oke, yang terakhir. Tinggal nomor 3. Ini paling mantep asli lah. Yang nomor 4, oke, atas. Gak ada. Oh, gak ada. Ada. Iya saya. Oh, bawah. Oke.
Namanya Pak? Nama saya Rio. 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 Nah itulah ya. Iya. Lingkungan. Ya, di lingkungan Leonardus 2. Sekali lagi Pak, mohon Pak. Dari Leonardus 2. Leonardus 2. Ya. Mantap. Dari dekorasi sebanyak ini, mana yang Bapak paling suka? Waduh. Yang berat jawabannya. Yang itu aja, yang bintang paling terang aja. Jangan ngomong kur yang disuka. Oke lanjut. Yang disuka dari dekorasi ini yang mana? Yang bintang paling terang di belakang Romo itu. Baik. Oke, Mas dari Leonardus 2 dapat nomor 3. Nanti diambil sakristi ya. Oke, terima kasih Romo. Oke. Maka saudara-saudari yang terkasih, inilah kejutan-kejutan yang semacam itu. Gak butuh berpikir panjang-panjang, tidak kita perlu mikir yang dalam, tiba-tiba Allah kasih hadiah. Tapi kadang kita ya mikir-mikir, ini kejutannya macam apa? Kok ya Tuhan gak ngerti amat, kita lagi sungguh-sungguh berat dalam hidup ekonomi, Tuhan masih kasih yang seperti ini, masih ngurusi mertua, masih ngurusi anak. Saudara-saudara, kejutan apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kita? Sejauh kita mau berpasrah, maka Tuhan pasti akan kasih jalan. Nah saudara-saudari yang terkasih, inilah hidup kita. Bagaimana dengan kita menanggapi kejutan-kejutan itu tadi? Natal itu adalah pembaruan hidup. Natal adalah perayaan di mana kita merayakan Allah yang penuh kejutan itu. Natal adalah di mana kita membarui segala diri kita dan hati kita dalam menerima semua yang Tuhan mau kerjakan atas diri kita. Semoga Natal ini sungguh membuat kita semakin mantap dan siap untuk semua apa yang akan terjadi dalam hidup kita, semua keusilan Tuhan dalam tanda petik, semua hal yang tidak terduga dari Allah yang kita terima. Dan itulah cara Allah mencintai kita. Kadang Dia menyeret kita, menggebuk kita, memukul kita, dan kadang-kadang membuat kita sungguh-sungguh tersesat oleh cara Allah tersebut. Tapi itulah cara Allah yang mengajak kita untuk bisa naik kelas setelah ujian yang Dia berikan. Setelah kita melewati banyak hal itu, Dia minta agar kita percaya, oh iya, kuasanya sungguh besar untuk kita. Maka mari kita lihat hidup kita, keseharian hidup kita. Mari kita lihat kejutan-kejutan kecil dalam hidup kita. Karena dalam hal-hal semacam itulah sebenarnya Allah ingin menarik kita. Allah ingin supaya kita jatuh cinta setiap hari kepadanya melalui kejutan-kejutan semacam itu tadi. Misalnya kita tahu kita gak gampang dalam mencari kerjaan. Luar biasa kerja keras kita kesana kemari, keluar masuk pintu perusahaan. Tetapi ketika Allah sudah beri waktu, ternyata waktunya Allah itu pas banget. Mendapat bos yang luar biasa baik, suasana kerja yang juga luar biasa baik. Ketika kita berusaha untuk nembak pasangan, ada aja masalahnya. Restu orang tua nggak dapat lah, ditikung temen lah. Tiba-tiba pas saat yang tepat, Allah memberikan jodoh yang luar biasa cinta sama kita. Dari ujung rambut sampai ujung dompet, ujung kaki, pas sama kita pada saatnya. Cara Allah dan waktu Allah ternyata berbeda dari kita. Ketika kita mencoba setia untuk mengampuni dan menerima kembali pasangan yang kurang setia, ternyata Tuhan pada saatnya membuat suami atau istri kita bertobat dan berbenah. Atau untuk para ketua lingkungan yang ada di wilayah 1, mencoba untuk percaya pada penyelenggaraan ilahi meski tak mudah jadi panitia Natal. Mencoba untuk pasrah, mencoba untuk melihat pasti Allah bertindak. Ternyata Allah sungguh menolong, membantu, menyertai, dan ternyata tak meninggalkan. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba bertahan dalam semua hal yang kita alami. Hal yang paling sering kita alami adalah kita mencoba untuk bertahan ketika anugerah sakit itu ada pada kita, menimpa keluarga, atau tiba-tiba keluarga pulang tiba-tiba.
mencoba untuk mencerna ini Tuhan mau apa dengan hidup saya, atau mencoba untuk tetap gembira ketika kita merasa kesepian dan ditinggalkan ketika memasuki usia senja. Inilah keterkejutan-keterkejutan lain yang mesti kita siapkan batin kita supaya kita semakin memaknai, mencerna dan melihat dari kacamata iman. Ya Tuhan, saya mau jalan. Ya Tuhan, saya mau perbarui tekad, dan saya mau juga membersihkan diri agar kami, agar saya dan keluarga mau menerima dengan lapang dada jalan-Mu dan cara-Mu. Semoga kita diperbarui oleh perayaan Natal ini, dan Allah hanya minta kepada kita, bukalah hati kita, terimalah Dia apa adanya, dan tugas kita adalah sekali lagi taat dan patuh pada kehendak-Nya. Mari kita kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Maka mari kita panjatkan doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya, dan bersama-sama kita berseru, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi mereka yang menderita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di Palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi intensi misa hari ini dan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang,
Kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita hantar persembahan. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan menerima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman baktinya Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya,
untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Santa Maria perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudus-Mu, atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami, dan semua keluarga-Mu kami mohon Tuhan bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Pada saat sebelum sengsara, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap ke langit kepada-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepada-Mu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan keilahian-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi.
Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai, terutama mereka yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul, para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Damai Kristus.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita semuanya, terlebih yang terkasih Romo Hieronymus Indra Setriandika SCI, para suster, frater, bapak, ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya. Kita semua dapat hadir untuk menyambut kelahiran putranya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal di Paroki Pamulang, Gereja Santo Barnabas dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Semoga damai sejahtera dapat menciptakan suasana hidup yang damai, rukun dan tentram, hubungan yang baik dengan Allah, dengan sesama dan dengan alam semesta, seperti tertuang dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kau dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili seluruh umat paroki dan Dewan Paroki Harian Paroki Pamulang mengucapkan terima kasih kepada para romo yang melayani perayaan Ekaristi Natal tahun 2023, para frater, kepada komunitas suster SPM, suster Alma, suster Siti, beserta para petugas liturgi yang telah melayani umat dalam rangkaian perayaan Ekaristi Natal ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras Panitia Natal tahun 2023 dari wilayah 1, sehingga semua kegiatan Natal berjalan dengan baik dan membantu umat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih pula kepada seluruh pengurus wilayah dan lingkungan atas kontribusi, kerjasama dan koordinasi dengan seluruh umat untuk memastikan perayaan Ekaristi dan perayaan Natal berlangsung secara tertib, aman dan khidmat. Dan terima kasih juga atas kerja keras dan dedikasi dari pengurus seksi dan bagian terkait langsung dengan kegiatan perayaan Natal yang sudah berperan aktif dan positif yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Secara khusus, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kapolres Tangsel, Kapolsek Pamulang, dan Ramil 05 Ciputat, para petugas keamanan dari TNI dan Polri, Karang Taruna Pondok Capi, dan tim keamanan paroki yang memberikan perhatian untuk memberikan rasa aman bagi setiap umat untuk beribadah di gereja dengan dukungan personil pengamanan yang ditempatkan di area gereja selama perayaan Natal tahun ini. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat paroki Pamulang yang hadir mengikuti seluruh rangkaian perayaan Ekaristi perayaan Natal ini dan mengikuti protokol
kesehatan dan standar ketertiban yang disusun oleh panitia. Akhir kata, bersama para romo paroki, Dewan Paroki Harian, Panitia Natal 2023, Paroki Pamulang mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk kita semua. Semoga dengan perayaan Natal kita semua merayakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Luar biasa, keren sekali kita. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sangat baik untuk kita. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih, tanpa mengulangi yang tadi diungkapkan, jelas semuanya sungguh menggembirakan. Semua pihak bekerja dan melayani dengan sangat-sangat baik. Maka gereja bersuka cita atas pemberian diri Anda semua. Dan juga yang istimewa, kita juga ada pohon Natal harapan. Tolong nanti dilihat siapa foto yang paling banyak. Romonya ternyata paling narsis, paling sombong memang di sini. Nah, nanti dilihat di situ ada begitu banyak harapan yang tertera di sana dari foto-foto yang Anda kirimkan. Tetapi paling tidak mari kita punya satu harapan lebih adaptif dengan cara kerja Allah. Dia yang bikin kita terkaget-kaget dengan caranya. Tapi mari kita bersyukur bahwa itulah cara Allah mencintai kita dan moga kita juga gampang lulus karena banyak hal yang sudah Allah kerjakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bawa segala doa dan harapan kita bawa ke depan Yesus yang mungil. Nanti boleh foto, tetapi jangan lupa doa juga. Itu dipakai untuk foto, tapi sekaligus keluarga sangat bagus. Ini kesempatan untuk menyerahkan seluruh anggota keluarga ke hadapan Yesus. Maka nanti yang foto teriak-teriaknya kecil-kecil gitu ya. Emang bisa? Sangat-sangat karena nanti ada keluarga yang banyak berdoa di sana. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Mari saudara-saudari terkasih, kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk kita, keluarga dan juga semua niat-niat baik kita. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan puteranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaian dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi malam Natal sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.